Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dimaharani dari kelas Biologi C. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai pertumbuhan dari bakteri. Dan untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja saya akan menjelaskan poin yang pertama mengenai apa itu bakteri. Perlu diketahui bahwa bakteri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dan lebih tersebar luas dibandingkan makhluk hidup lainnya. Bakteri juga memiliki ratusan bahkan ribuan spesies yang hidup di daratan hingga laut dan pada tempat-tempat ekstrim sekalipun. Bakteri ada yang bersifat menguntungkan, ada juga yang bersifat merugikan. Bakteri merupakan organisme uniseluler dan prokariot serta umumnya tidak memiliki klorofil dan berukuran renik atau mikroskopik. Kemudian ciri-ciri daripada bakteri sendiri ini, yang pertama ialah organisme uniseluler. Yang kedua ialah prokariot atau tidak memiliki membran inti sel. Kemudian umumnya bakteri tidak memiliki klorofil. Memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai dengan 0,12 sampai dengan ratusan mikro umumnya yang memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. Adapun ciri selanjutnya ialah memiliki tubuh bentuk yang beraneka ragam, hidupnya bebas ataupun parasit, yang kemudian hidup di lingkungan ekstrim seperti pada mata air panas, kawah atau gabut dinding sel yang tidak mengandung peptidogolikan, dan yang pastinya hidupnya kosmopolit di berbagai lingkungan dinding sel lainnya yang mengandung peptidogolikan. Kemudian banyaknya bakteri memiliki struktur di luar sel lainnya seperti flagella dan fimbria yang digunakan untuk bergerak dan melekat pada konjugasi. Kemudian beberapa bakteri juga memiliki kapsul atau lapisan lendir yang membantu pelekatan pada bakteri pada suatu permukaan dan pada biofil formation. Bakteri juga memiliki kromosom, ribosom, dan beberapa spesies lainnya memiliki granula makanan, vakuola, gas, dan magnesom. Bakteri mampu membentuk endospora yang membuat mereka bertahan hidup di lingkungan ekstrim. Adapun bentuk dari bakteri sendiri ialah bentuk tubuhnya atau morfologinya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, medium, dan usianya. Terus, maka dari itu, untuk membandingkan bentuk serta ukuran dari bakteri, kondisinya harus sama. Pada umumnya, bakteri yang usianya lebih muda ukurannya relatif lebih besar daripada bakteri yang sudah tua. Terus adapun beberapa faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan bakteri sendiri. Yang pertama ada 3 faktor. Yang pertama adalah temperatur, yang kedua ada kelembapan, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah cahaya. Pertumbuhan bakteri ini dapat mengambil makanan dari luar dalam bentuk larutan atau holophytes atau osmotrof. Kemudian hewan yang mengambil makanan dari luar dalam bentuk benda padatan itu biasa disebut dengan hologois atau photograph. Nah, reproduksi pada bakteri sendiri ini terbagi atas 2, yaitu seksual dan aseksual. Nah, aseksual ini dapat membelah diri menjadi 2 bagian atau binary division. Dari 1 mgd, 2 mgd, 4 mgd, 8 hingga seterusnya. Adapun waktu di antara 2 perkembangan ini disebut dengan generation time, dan ini
dan ini berlainan untuk setiap jenis kuman. Misalnya saja seperti kuman Escherichia coli, di mana memerlukan waktu 15 sampai dengan 29 menit. Kemudian ada Salmonella typhi, di mana memiliki waktu memerlukan waktu 23 hingga 24 menit. Kemudian ada Staphylococcus aureus, di mana memerlukan waktu 27 hingga 30 menit. Adapun Mycobacterium tuberculosis memerlukan waktu kurang lebih hingga 15 jam. Dan yang terakhir ada yang memiliki waktu paling lama kurang lebih 33 jam, yaitu Treponema pallidum Propydium, di mana memerlukan waktu 1980 menit atau sama dengan 33 jam. Kemudian adapun fase dari pertumbuhan bakteri sendiri terdapat 4 fase, di mana fase pertama adalah fase initial, yang kedua adalah fase eksponensial, yang ketiga adalah fase stationary, dan yang terakhir adalah fase deklinasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai fase initial, di mana di fase ini merupakan fase penyesuaian diri pada pertumbuhan bakteri. Umumnya ini berlangsung selama 2 jam, kemudian belum dapat berkembang biak, dan hanya bakteri yang kuat yang dapat bertahan, serta aktivitas metabolismenya sangat tinggi untuk persiapan fase selanjutnya. Kemudian fase yang kedua yaitu fase eksponensial, di mana fase ini jumlah bakteri bertambah dengan sangat cepat, 1 mgd, 2 mgd, 4 mgd, 8 hingga seterusnya, di mana zat makanan pada fase ini semakin berkurang, sedangkan jumlah bakterinya semakin banyak. Selanjutnya fase yang ketiga ialah fase stationary, di mana pada fase ini jumlah bakteri statis tetap, karena jumlah bakteri yang lahir sama dengan jumlah yang mati, sehingga tidak adanya berkurang dan bertambah, dan terjadinya kompetisi yang merebutkan makanan. Dan selanjutnya fase yang terakhir, di mana adalah fase deklinasi, di mana pada fase ini jumlah bakteri berkurang karena bakteri yang mati lebih banyak daripada yang lahir. Kemudian jumlah makanannya juga semakin sedikit, dapat terjadi bentuk abnormal atau involusi, dan bakteri yang mampu berbentuk spora fase deklinasi dapat berlangsung lama, seperti bakteri Neisseria gonorrhea memerlukan waktu 72 jam. Nah, kemudian ada proses yang kedua yaitu reproduksi seksual, di mana pada proses ini, proses reproduksi seksual, peleburan bahan kromosom dari dua kuman, sehingga timbul sifat kuman yang baru berasal dari dua induknya, dan hanya terjadi pada kuman yang satu famili saja, seperti Escherichia coli dan Shigella dysenteriae. Nah, selanjutnya adalah perkembangan pertumbuhan bakteri berdasarkan suhu pertumbuhan. Kuman dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada pisopolik atau tumbuh pada kisaran 5 sampai dengan 30 derajat Celcius dan memiliki suhu optimum 10 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua ada mesofilik.
di mana pada proses ini tumbuh pada kisaran 10 sampai dengan 40 derajat Celcius dan suhu optimumnya adalah 20 sampai 40 derajat Celcius. Dan yang selanjutnya ada termofilik, di mana pada proses ini tumbuh pada kisaran 25 sampai dengan 80 derajat Celcius dan memiliki suhu optimum 50 sampai dengan 60 derajat. Selanjutnya berdasarkan kekebalan oksigen, kuman dibedakan menjadi 3 juga. Yang pertama adalah kuman anaerob obligat, di mana hidup tanpa O2 atau oksigen, di mana jika terdapat oksigen justru bersifat toksik terhadap golongan kuman ini, seperti Clostridium tetani, Treponema-Pallidum. Yang kedua adalah kuman aerob obligat, di mana bakteri yang hanya hidup di dalam lingkungan O2, bebas dari O2 atau bebas oksigen seperti Vibrio cholera dan Bacillus anthracis. Yang ketiga adalah kuman fakultatif aerob, di mana bakteri yang hidup di dalam lingkungan baik yang mengandung oksigen bebas ataupun tidak. Misalnya saja seperti bakteri O2, misalnya saja seperti Salmonella typhi dan Streptococcus pyogenes. Kemudian ada keasaman atau pH atau power of hydrogen, di mana kekebalan bakteri lebih baik hidup dalam suasana netral, di mana membutuhkan pH 7 atau sedikit basa pH 7,2 sampai dengan 7,4. Tetapi pada umumnya dapat hidup pada pH 6,5, kisaran pH 6,5 hingga 7,5. Kemudian bakteri patogen pada manusia yang berkisaran 6,8 hingga 7,4 pH. Nah, beberapa bakteri hidup pada suasana asam, misalnya yang hidup pada gusi manusia, yaitu Streptococcus mutans, sedangkan pada bakteri suasana basa seperti Vibrio cholera. Kemudian berdasarkan atas sumber nutrisi yang diterima, yang pertama ada bakteri autotrof, di mana bakteri yang dapat menggunakan CO2 sebagai sumbernya bagi pertumbuhan dan sintesis metabolisme tubuhnya, di mana autotrof fotosintetik ini memperoleh energi dari cahaya. Kemudian selanjutnya ada autotrof komensintetik, di mana memperoleh energi dari oksigen dari oksidasi substrat inorganik seperti Fe, Se, NH3, dan NO2. Nah, kemudian bakteri berdasarkan sumber nutrisinya, terdapat bakteri heterotrof juga, di mana bakteri yang hanya dapat menggunakan senyawa organik karbohidrat sebagai sumber sumber energinya. Mungkin itulah tadi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.